Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi di podcast Kesmeda Kesehatan Mayudan. Perkenalkan, nama saya Mia Wulandari sebagai host untuk siang hari ini. Ya, kita perkenalkan narasumber kita, Firmina Sedianingsih, sebagai surveillance di Puskesmas Mayudan. Halo, selamat siang Mbak Firmis. Selamat siang Dek Mia. Aduh, manggilnya apa ya Mbak apa? Mbak aja. Mbak Firmin ini di sini udah berapa lama ya di Puskesmas Mayudan? Di Puskesmas Mayudan sejak bulan November 2012. Lama juga ya? Lama. Sudah 8 tahun, 9 tahun. Hampir 9 tahun. Sebagai surveillance udah berapa tahun? Surveillance baru pertengahan tahun kemarin, karena menggantikan teman saya yang dipindah tugaskan ke Puskesmas Mati. Berarti belum lama juga ya? Berarti awal corona masih jadi perawat? Ya, masih perawat dan pegang yang lainnya, nggak pegang surveillance. Untuk kali ini kita ngomongin COVID ya? Jadi mungkin udah orang-orang awam tuh udah nggak asing apa sih corona kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang corona itu apa saja, pengertian corona, terus nanti kan ada konfirmasi itu apa sih? Orang kan mesti konfirmasi itu apa ya? Gitu kan, taunya cuma positif kayak gitu. Nah, mungkin nanti juga bisa dijelaskan untuk kriteria konfirmasi kayak gitu. Ya, sebenarnya pengertian corona ya sudah mungkin banyak yang sudah tahu gitu. Nah, corona itu disebabkan oleh virus, termasuk dalam jenis virus SARS-CoV ya. Cuman karena penemuannya di tahun 2019 maka disebut SARS-CoV-19 gitu. Ya, terus di COVID ini ada beberapa kriteria seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Mia tadi. Ada yang disebut konfirmasi, kontak erat, dan yang lainnya. Nah, yang disebut dengan konfirmasi itu adalah orang yang dinyatakan terinfeksi coronavirus. Nah, ini dengan hasil laboratorium swab PCR, ini hasilnya dinyatakan positif. Jadi dari hasil swab itu ada ditemukan virus coronanya. Jadi dari hasil swab PCR dinyatakan positif. Nah, ini yang disebut sebagai konfirmasi positif. Sedangkan kontak erat itu siapa saja? Kontak erat adalah orang yang sudah berkontak atau melakukan tatap muka atau kontak langsung, ya baik dengan bersentuhan. Ini kurang lebih minimal 15 menit ya, untuk waktunya minimal 15 menit melakukan tatap muka atau kontak langsung, baik sentuhan ataupun tidak, pakai masker ataupun tidak. Nah, kalau memenuhi kriteria kontak minimal 15 menit tetap sebagai kontak erat gitu ya. Kalau untuk konfirmasi positif kan kayaknya ada beberapa kriteria ya, nah itu gitu. Bisa dijelaskan apa saja kayak gitu, dan untuk mungkin gejala-gejalanya gitu. Kalau gejalanya pasti semuanya juga sudah tahu ya. Nah, gejalanya yang memang spesifik mengarah ke COVID yaitu ada batuk, tenggorokan sakit, demam, pilek, terus ada mual, lemah, kadang juga disertai dengan diare. Itu tanda-tanda spesifik mengarah ke COVID yang juga bisa disertai dengan anosmia atau hilangnya indera penciuman dan juga hilangnya indera perasa atau pengecapan gitu. Terus konfirmasi ini juga dibedakan menjadi dua, konfirmasi asimptomatis atau konfirmasi tanpa gejala. Yang awal-awal COVID itu disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala, dan juga konfirmasi simptomatis, yaitu dengan gejala baik ringan, sedang maupun berat, gitu Mbak Mia. Jadi cuma ada dua kriteria, asim dan simptom, itu. Nah, terus kan tadi ada kontak erat nih. Nah, kontak erat itu apakah dikriteriakan lagi
untuk yang bergejala atau tidak bergejala. Nah, untuk tindak lanjutnya yang kontak erat dari konfirmasi positif itu terus diapakan kalau di Puskesmas Mohitan? Oke, yang selama ini kalau ada kasus konfirmasi positif, ada laporan ataupun dari hasil swab yang dilakukan oleh Puskesmas Mohitan, nah maka dilakukan tracing ya, pelacakan kontak erat ya. Nah, untuk kontak erat yang tidak bergejala, nah yang tidak bergejala ini tetap didata ya. Nah, kapan mulai didatanya? Yang tanpa gejala, bila pasien konfirmasinya tanpa gejala, maka mulai dilakukan tracing adalah 2 hari sebelum dilakukan swab. Nah, semisal nih, ini swabnya dilakukan pada tanggal 3 April lah, 3 April. Nah, maka hasil keluar biasanya 2 hari, 2-3 hari ini keluar, maka kontak erat yang termasuk dalam kontak erat ini adalah orang yang sudah melakukan kontak dengan pasien tersebut mulai tanggal 1 karena dihitung 2 hari sebelum dilakukan swab ya. Itu kalau pada pasien yang konfirmasi tanpa gejala. Nah, bila kontak eratnya tidak bergejala, maka pada hari ke-10 dihitung sejak dia kontak dengan pasien, ini akan dilakukan pemeriksaan rapid antibody di Puskesmas Mohitan. Nah, nanti kalau hasilnya nanti reaktif ya, nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Ya. Jadi kalau misalnya kontak eratnya ini reaktif, terus dilalai kok hasilnya juga positif, nah maka kita lakukan tracing lagi dan tracing lagi gitu ya. Jadi ya tidak akan ada selesainya. Berkepanjangan. Iya, berkepanjangan. Nah, untuk konfirmasi yang bergejala, nah, kapan dilakukan tracing atau siapa saja yang masuk dalam kontak eratnya, ini kita lihat muncul gejalanya kapan. Nah, kita menghitungnya bukan dari swab, tapi 2 hari sebelum muncul gejala. Nah, 2 hari sebelum muncul gejala, maka orang-orang yang kontak tadi sudah masuk sebagai kontak tracing yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Kembali, kalau tidak ada gejala, ya dihitung 10 hari setelah dia kontak, maka akan dilakukan pemeriksaan rapid. Namun, kalau ada gejala, muncul gejala, langsung dilakukan pemeriksaan swab PCR. Gitu Mbak Mia. Gitu. Kalau di sini kan swab PCR cuma ngambil sampel ya Pak Firmin ya. Iya. Nah itu biasanya dikirim di mana? Biasanya selama pandemi ini kita mengirim sampelnya ke 3 lokasi 3 lokasi. Awal-awal kemarin kita kirim ke Mikro, terus kita juga bisa ngirim ke Sarjito. Nah, beberapa waktu yang lalu memang sempat laboratorium itu overload. Nah, kita kirim ke Rumah Sakit Harjo Sukito. Nah, ada satu lagi juga, kita bisa kirim ke RSUD Sleman. Namun untuk RSUD Sleman ini hanya kasus-kasus tertentu, mengingat alatnya, jadi kemampuan alatnya, maka untuk yang ke RSUD Sleman hanya kasus-kasus tertentu seperti kasus ibu hamil ataupun nakes yang kontak dengan kasus konfirmasi gitu ya. Namun untuk sekarang kita banyak mengirim ke laboratorium mikro UGM di bawah instansi Rumah Sakit Akademi UGM gitu. Jadi dikirimnya di mikrobiologi ya, untuk kan jadi 2-3 hari gitu. Nah untuk kasus sendiri di Puskesmas Mohitan itu, di Kapanewon Mohitan itu ada berapa yang konfirmasi positif untuk saat ini? Sampai saat ini sekitar 290-an yang terkonfirmasi dari pemeriksaan swab PCR. Juga ya? Itu belum termasuk sama yang swab antigen kayak gitu ya? Belum. Tapi ya juga sudah ada include yang swab antigen. Kemarin kan sempat yang swab antigen kita lakukan PCR ulang kita swab PCR.
itu juga ada beberapa yang masuk di 290-an tadi. Namun ada yang dari swab PCR sudah kita konfirmasikan. Untuk di Puskesmas Mahidan sendiri, kasus COVID pertama kali itu bulan apa ya Mbak Femi? Kasus pertama kali sekitar bulan Maret, pertengahan bulan Maret. Bulan Maret 2020 gitu. Kan kasus corona ini udah 1 tahun lebih ya. Pesannya ke warga masyarakat dan untuk kita sendiri itu bagaimana? Ya. Untuk masyarakat dan kita, ya, kita tetap patuhi protokol kesehatan 5M, masih ingat kan? 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, itu gunanya apa ya? Bagi kita yang masih aktif keluar-keluar, masih kerja, bertemu dengan orang lain, nah itu sangat berguna, terutama untuk diri dan keluarga tercinta di rumah. Ada beberapa kasus di Moyudan. Ini yang terkena adalah orang-orang yang tidak keluar rumah. Ya, nah, ini kan bisa dilihat, terus kalau tidak keluar rumah kok bisa positif? Ya tentu saja dari orang-orang yang mobilitasnya tinggi, yang keluar rumah. Jadi pesan saya itu tetap kita patuhi protokol kesehatan 5M. Dan bagi petugas ya kita sama, kita patuhi protokol kesehatan 5M, pakai APD sesuai dengan prosedurnya. Nah ini untuk terakhir ya Mbak Femi, Ya. untuk pesan podcast Kesmoda ini apa? Oke. Ya, semoga dengan adanya podcast Kesmoda ini, kita bisa berbagi ilmu. Nah, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, nah khususnya bagi warga masyarakat di wilayah Kapanewon Moyudan dan umumnya juga bagi masyarakat di Sleman dan di DIY gitu. Terima kasih ya Mbak Femi sudah meluangkan waktunya dan bisa berbagi ilmu kepada masyarakat dan saya sendiri. Ya mungkin itu saja dari kami dan narasumber kita Mbak Firmin. Mungkin kita bisa mengambil yang baik-baik ya. Oh ya, ada pesan ya, ini dari Mas-Mas Promkes. Nah pesannya adalah ingat meskipun kesehatan itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya tidak ada artinya tanpa adanya kesehatan. Mari kita melakukan perilaku sehat dimulai dari kita sendiri dan keluarga kita dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.